Selamat malam Pak Andi Harjuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat malam Bu. Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar keluarga di sana? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa, sangat baik Pak. Ya, jadi maksud pertemuan kita pada hari ini tentunya saya akan melakukan apa namanya observasi atau melakukan apa namanya menilai Pak Andi Harjuni dalam melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya di sekolah. Namun sebelum kita lebih jauh, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pra observasi. Ya, bagaimana Pak? Siap, Siap ya siap Bu. Pak? Iya, Pertanyaan yang akan diberikan. Ya, jadi dalam proses supervisi sebentar atau coach sebentar, apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat pelaksanaan coaching? dalam proses coaching sebentar, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Iya, Ya, jadi kehadiran penuh jadi yang ingin saya tingkatkan. ya, berarti kehadiran penuh yang sebentar akan saya berikan apa namanya fokus lebih Pak untuk Iya, dinilai ya Pak. Iya. iya Bu. Eh, apa kira-kira alasan Bapak memilih hal tersebut? Karena ada Iya, kan yang mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, tetapi Bapak sendiri memilih kehadiran penuh. Apa alasannya memilih poin ini? iya, karena saya merasa biasa masih sangat kurang dalam kehadiran penuh. Saya biasa kurang fokus. Terkadang eh, dalam percakapan saya kurang menangkap apa yang terkadang langsung blank seperti itu Bu. Jadi saya selalu Ya, berlatih agar kompetensi ini saya harapkan bisa terus saya latih dan bisa lebih baik lagi itu. iya, iya. Oke, saya mengapresiasi semangat dari Pak Andi Arjuni dalam belajar untuk bagian ini. Kalau saya berikan pertanyaan, sekarang ini Pak Andi Harjuni berada di level berapa soal kehadiran penuhnya tadi? Iya, untuk kehadiran penuh itu mungkin eh, saya di angka 6 Ibu ya, kalau sekarang. Iya, Ya, saya oke di merasa itu. angka 6 ya Pak? Iya, Iya, oke. Angka 6. Ya, kemudian apa harapan Bapak tentunya setelah observasi yang akan dilakukan hari ini? iya. Proses coaching hari ini. Setelah eh, coaching sebentar ataupun percakapan sebentar, saya berharap kehadiran penuh itu ataupun fokus saya bisa lebih baik lagi. Eh, saya bisa mendengarkan, menyimak totalitas, hadir penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dengan kehadiran penuh tersebut uh, harapannya juga si coach bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaiknya seperti itu. Iya, oke, luar biasa, Pak. Ya, jadi pada proses coaching sebentar, silakan Bapak mengembangkan kompetensi yang Bapak telah sebutkan tadi tentang kehadiran penuh dan untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilakan kepada Bapak untuk melaksanakan proses coachingnya. Silakan. Oke, ya terima kasih Bu Indri. Selamat malam Ibu In. Mungkin bisa Selamat. diaktifkan dulu anunya mic-nya Bu. Selamat malam, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu beserta keluarga di sana Bu?
Alhamdulillah Pak, saya baik walaupun anak lagi sakit. Ya, alhamdulillah. Ya, kami doakan anaknya sehat Ibu ya. Ya, Amin ya Pak. ya jadi nanti sekitar 15 sampai 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang yang sifatnya mungkin dibilang rahasia ya. Nah, jadi eh, apa nih yang mau dibicarakan pada kesempatan ini? Iya Pak, jadi ini memang saya memang menunggu saat-saat ini untuk bisa bercerita dengan Pak Andi Harjun ini tentang apa yang sebenarnya saya rasakan pada hari ini yang sebenarnya tidak mengganggu, tidak tidak bukan sesuatu yang apa ya, tapi cukup mengganggu sih Pak, seperti itu. Misalnya yang saya hadapi sekarang itu tentang kebingungan saya dalam menghadapi beberapa guru yang kesulitan dalam bergerak dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Maksudnya bergerak dalam berinovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi atau berinovasi dalam pembelajaran seperti itu Pak. Ya, jadi Bu Iin pada malam ini ingin membicarakan tentang keresahannya tentang di sekolah mengenai guru-guru yang kurang inovatif dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran Ibu ya, begitu? Iya benar Pak, Iya. seperti itu. Oke, siap Bu. Nah, dari topik yang pada kesempatan ini yang kita akan bicarakan, apa yang kira-kira Ibu ingin dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan kita ini Pak, saya sebenarnya yang pertama itu ingin menuangkan isi hati seperti itu Pak. Otomatis saya ingin merasa plong, saya merasa nyaman untuk bercerita, itu yang pertama, sehingga saya berharap keresahan saya ini sedikit terobati, terlampiaskan. Juga di samping itu saya tentu saja ingin mendapatkan ide-ide gagasan-gagasan dan yang kemudian motivasi dari Bapak untuk mendorong saya dalam melaksanakan ide-ide atau gagasan tersebut seperti itu. Iya, oke. Luar biasa, Bu. Ya, mudah-mudahan setelah percakapan ini apa apa yang menjadi harapan Ibu bisa terkabulkan. Nah, sekarang Bu, situasi sekarangnya di sekolah itu bagaimana Bu? Bagaimana coba bisa mungkin digambarkan? Iya, jadi di sekolah itu sebenarnya ada beberapa guru yang sudah sangat mahir dalam teknologi, ada dan ada juga satu dua guru yang apa ya, yang memang belum mampu menggunakan teknologi, yang masih ya di bawah rata-rata lah seperti itu ya Pak ya. Kemudian secara keseluruhan sebagian besar itu rata-rata mampu. Namun untuk bergerak dalam berinovasi dan memanfaatkan teknologi serta menggunakan kemampuan mereka dalam pembelajaran itu sepertinya masih kurang, Pak. Jadi mereka seperti tidak termotivasi atau tidak bergerak begitu dalam apa yang memanfaatkan teknologi yang ada dan juga dengan pengetahuan yang mereka miliki, Pak. Jadi seperti tidak punya apa ya, tidak tidak mau bergerak, tidak berinovasi seperti itu. Padahal sekarang sudah banyak sekali disediakan pelatihan-pelatihan yang mereka bisa implementasikan di sekolah. Kalau saya melihatnya belum ada guru lain selain satu dua orang atau saya seperti itu yang mencoba Pak seperti itu. Jadi ini merupakan keresahan saya karena saya tidak punya partner dalam berkolaborasi seperti itu Pak. Iya. Jadi apa yang saya tangkap dari pembicaranya Ibu bahwa di sekolahnya Ibu itu guru-gurunya sudah paham IT sebagian besar, tetapi Iya, belum memanfaatkan dalam proses pembelajaran. betul. Nah, dari eh, alat multimedia sendiri itu yang di sekolah, bagaimana bagaimana keberadaannya? Apakah memang mumpuni untuk dimanfaatkan, Ibu? Benar. Kalau misalnya menurut saya Pak berinovasi itu
tidak terlalu mahal, Pak. Maksudnya tidak mahal, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah saja, fasilitas dasar seperti Infokus dan seperangkat laptop itu merupakan, sudah merupakan bekal yang besar dalam berinovasi dalam pembelajaran. Bahkan tanpa IT pun sebenarnya mampu saja teman-teman guru ini dalam berinovasi menurut saya. Jadi kalau di sekolah sudah, yang kebutuhan dasar sudah ada Infokus, ada laptop, ada Chromebook, kemudian ada speaker, pengeras suara, mic, dan lain sebagainya yang bisa mereka manfaatkan. Iya, Bu, siap. Oke, jadi memang dari apa yang Ibu sampaikan bahwa fasilitas memang ada ya, Bu, tetapi hanya penggunaannya yang kurang. Nah, Nah, dari hal tersebut, Bu, apa kira-kira yang mempengaruhi sehingga guru-guru tidak atau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, padahal ada atau banyak alatnya seperti itu? iya, dari sepengamatan saya, Pak, ya, ini sudah terpaku di zona nyaman, Pak. Jadi, karena memang di sekolah saya itu jaringannya memang tidak stabil, ini bahkan kita sangat kurang dalam jaringan, sehingga teman-teman guru itu sudah terpaku selalu berpikir karena tidak ada jaringan tidak bisa berbuat, tidak ada jaringan tidak bisa berbuat seperti itu. Padahal kan misalnya bisa mendownload video-video di rumah kemudian ditampilkan di sekolah, sehingga kadang Pak, Infokus di sekolah itu nganggur. Kalau Infokus di sekolah itu hilang, maksud saya tidak ada di lemari, berarti yang pakai itu biasanya cuma saya. Sudah ketahuan itu kemana Infokusnya. Seperti itu. Jadi kalau hilang itu berarti ditahu dipakai Ibu Iin, dipakai Ibu Iin. Karena saking maksudnya tidak adanya menurut saya inovasi-inovasi yang dibuat. Setidaknya dalam media pembelajaran lah Pak, tampilan-tampilan yang menarik, visual, audio visual, itu baiknya ditampilkan teman-teman itu. Tapi ini saya melihatnya Pak, ini masih sangat ketinggalan jauh seperti itu. Iya, baik. Luar biasa Ibu Iin ya. Jadi Ibu Iin ini kalau mengajar memang memaksimalkan apa yang ada di sekolah. Nah, Iya Pak. situasi apa yang diinginkan Ibu Iin ke depannya? Saya menginginkan situasi ke depannya Pak agar tidak apa ya Pak, tidak jomplang. Maksudnya jomplang itu kita sudah berbuat, satunya sama sekali masih dibawa. Ini kan kayak ibaratnya akan membuat murid itu semakin apa ya Pak, semakin kebingungan. Sudah diajak belajar jauh-jauh, kemudian kembali lagi masuk guru yang lain kembali ke dasar. Sudah diajak ibaratnya berkeliling dunia kembali lagi ke kampungnya seperti itu. Jadi saya merasa Pak, saya mau itu ke situasinya kita rata-rata, maksudnya kita berbuat lah Pak, guru-guru ini mampu berbuat minimal misalnya ya minimal memanfaatkan media pembelajaran yang ada, alat-alat multimedia pembelajaran yang ada di sekolah agar setidaknya murid tidak kembali lagi Pak sudah dibekali ABCD sama satu dua guru kemudian kembali lagi di ini sama guru lain seperti itu kan membuat murid bingung seperti itu Pak. Iya, jadi memang seperti itu Bu, dari hasil belajar siswa itu bisa juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran, uh, Benar. termasuk pemanfaatan media seperti itu yang membuat proses pembelajaran itu sendiri monoton. Ya, Iya. uh, Benar. jadi dari apa yang Ibu sampaikan ke depannya, rencana ataupun gagasan kira-kira Ibu Iin itu bagaimana? Iya Pak, jadi kalau saya melihat ini, sebenarnya yang perlu saya lakukan itu gagasan-gagasan yang muncul di benak saya itu adalah tentu saja mengajak. Ini mengajak ini sudah sering saya lakukan Pak, maksudnya sampai sudah melakukan IHT melalui program guru penggerak ini kan kita ajak mereka dalam menggunakan Canva misalnya. Ini sudah banyak sekali yang saya lakukan, namun sepertinya habis di tempat saja. Setelah pada saat dilakukan training atau apa ya, pendampingan seperti itu rata-rata bisa. Tapi setelah itu tidak bisa lagi. Jadi saya ini punya gagasan bahwa saya akan mengajak satu dua guru yang tadi saya bilang sudah mampu memanfaatkan teknologi ini untuk ya melakukan pendekatan-pendekatan secara internal kepada guru-guru lain, misalnya dengan
melakukan pendampingan, tapi ini karena yang terstruktur sudah, ini lebih ke pendampingan secara persuasif. Maksudnya pendekatan internal. Coba misalnya mengajak guru-guru bercerita bercerita terus apa yang sederhana-sederhana, terus lama-kelamaan diajak dalam menggunakan IT, laptop, bagaimana membuat desain, bagaimana membuat PowerPoint seperti itu. Saya ingin lebih ke pendekatan ini persuasif internal seperti itu, Pak. Saya berharap apa namanya ide-ide bisa dibantu oleh rekan guru yang lain di sekolah. Karena kita sudah mencoba berbagai macam nih, Pak. Pelatihan daring, pelatihan luring, ini sudah diikuti, tapi ya apa saja ya, macam secara apa ya Pak, kadarnya, maksudnya secara ini saja, habis itu pulang tidak tahu lagi, tidak tahu apa-apa seperti itu. Nah, penggunaan IT ini kan harus dilakukan secara apa namanya, biasanya kita kuasai dengan otodidak karena seringnya kita melakukan. Jadi saya ingin teman-teman itu membiasakan guru yang lain yang belum biasa untuk semakin membiasakan diri dalam melakukan inovasi pembelajaran menggunakan teknologi. Iya. Jadi di sekolahnya Ibu Iin, memang pada saat melakukan pelatihan ataupun pelatihan baik itu daring ataupun yang lainnya itu memang bisa tetapi pada saat pengimplementasiannya itu yang tidak dilaksanakan lagi meskipun sebenarnya ada yang bisa seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, apa yang harus disiapkan untuk hal itu, untuk rencana tersebut? Iya, pertama otomatis kesiapan secara mental Pak, agar guru-guru ini tidak tersinggung seperti itu. Yang pertama, kesiapan secara mental ya. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada guru ini, kita sebenarnya mau membimbing, mau mengajak ke sesuatu yang agar misalnya kita ini tidak tertinggal. Minimal murid ini setelah lulus Pak, minimal mereka sudah tahu teknologi yang kita gunakan itu apa di sekolah. Sehingga mereka ketika sampai ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke SMA, mereka tuh tidak terlalu ketertinggalan. Saya selalu berpikir seperti itu. Bagaimana menurut saya ya ketika di SMA, apakah tidak ditertawakan? Yang lain sudah mampu menggunakan teknologi A, B, C. Nah di sekolah hanya diperkenalkan satu teknologi saja. Oleh itu pun satu dua guru seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Jadi Iya Bu. iya, saya berharap ini ke depannya saya otomatis yang kesiapannya adalah pertama ini mempersiapkan mental saya untuk kita hadapi bersama-sama ini Pak, perubahan zaman ini. Seakan apa namanya memberikan apa ya masukan kepada guru-guru seperti itu secara internal bahwa sekarang kita sudah memasuki zaman yang canggih sehingga kita perlu belajar. Nah, itu bentuk kesiapan itu Pak, sehingga guru-guru tersebut tidak tersinggung menganggap nanti dianggap ketinggalan zaman seperti itu. Iya, jadi kesiapan mental Ibu ya, memang Ya, pertama itu paling penting. itu yang memang paling utama karena biasa memang niatnya kita baik, tetapi Benar. apa yang dirasakan oleh rekan guru di sekolah berbeda. Ya, mungkin karena Ya, memang jangan sampai sudah, apa ya, judge mental, menjudge misalnya. Biasanya kita kalau mengajak ini nanti dipikirnya so pintar, so tahu, iya, mentang-mentang sudah keluar bahasa seperti itu kan, menghindari seperti itu, Pak. Jadi yang pertama mungkin saya kesiapan mental, yang kedua ya tentu saja saya akan berkomunikasi kepada kepala sekolah untuk mendukung apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi kepala sekolah ini perlu memantau saya dalam melakukan agar sifatnya kontinu atau berkelanjutan sehingga terjadi pembiasaan dalam penggunaan teknologi kepada guru-guru ini. iya Bu. Jadi memang harus siap mental dan sabar seperti itu. Benar, Nah, Pak. yang untuk hal tersebut Bu, rencananya jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau kira-kira jangka panjang seperti itu? Iya, baik. Seperti yang saya katakan tadi, Pak, kalau misalnya dalam menggunakan IT ini tidak bisa instan karena ini sifatnya dia tidak dipelajari, tapi misalnya bisa jadi secara otodidak. Jadi sama dengan anak sekolah itu kan tidak pernah diajari pegang HP di sekolah, tetapi jadi mahir menggunakan HP karena saking seringnya. Sama dengan penggunaan teknologi ini. Mungkin harus dibiasakan dan ini butuh jangka waktu yang lama, Pak. Menurut saya ini adalah PR yang panjang
sehingga membutuhkan jangka waktu yang lama. Mungkin secara yang singkat ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan saja, namun ketika untuk pembiasaannya ini tetap membutuhkan waktu yang lama. Iya. Jadi jangka waktu yang lama Bu ya, terutama untuk membiasakan guru-guru di sekolah agar bisa menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Eh, apa kriteria atau ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini ke depannya? Eh, iya Pak, kalau kriteria Pak tentu saja yang seperti yang saya inginkan dan saya impikan bahwa eh, pembelajaran di sekolah apa ya, berinovasi, ada inovasi pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru-guru. Selain misalnya dengan terus yang berikutnya kriteria menurut saya itu guru-guru sudah tidak lagi menggunakan kata tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan, menurut saya penggunaan kata jaringan ini, berkedok di balik jaringan itu adalah sesuatu yang apa ya, membuat mereka di zona nyaman karena Zona nyaman. tidak ada jaringan. Nah, saya ingin kalau kata-kata tidak ada, berlindung di balik tidak ada jaringan ini sudah hilang, berarti salah satu indikatornya bahwa mereka sudah mau belajar. Karena jaringan ini sebenarnya mereka itu bisa kalau mau, memang kalau bisa mau, buktinya mereka bisa online secara misalnya menggunakan WhatsApp, sosial media itu bisa. Iya. Tapi kenapa misalnya dengan menyiapkan media pembelajaran itu tidak bisa? Jadi menurut saya bukan alasan. Jadi kriteria saya itu yang pertama ketika mereka sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang beragam di sekolah, tidak hanya ceramah, tidak hanya menulis di papan tulis. Yang kedua, bahkan ada yang separah sama sekali tidak bisa ngeprint Pak, tidak bisa pasangin fokus, tidak bisa pasang tidak bisa mengetik, bahkan tugas utamanya mengetik soal itu ada yang belum bisa. Ini kriterianya tentu saja saya inginkan mereka mampu menguasai hal-hal dasar dalam penggunaan IT, menggunakan Microsoft, menggunakan printer. Ini adalah sesuatu yang dasar dan mendukung tugas utama jadi guru Pak. Saya ingin mereka itu setidaknya mandiri dalam melakukan tugasnya dan mampu berinovasi untuk kemajuan murid, seperti itu. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu mengatakan guru-guru di sekolah itu karena kebiasaannya memang jarang menggunakan dan belum adanya maksudnya hatinya tersentuh untuk bergerak ya, meskipun sebenarnya dalam sekolahnya Ibu itu fasilitasnya ada seperti itu. Apa komitmen yang Ibu Iin buat untuk rencana aksi ke depan ini? Iya, komitmennya itu harus saya sabar Pak. Sabar ya. Itu yang utama. Iya. Harus sabar karena ini bukan sesuatu, menurut saya bukan sesuatu yang tugas yang mudah, tapi kalau didiamkan juga akan semakin berdampak kepada murid karena Murid. Terus terang gaya belajar mereka itu sudah tidak sesuai dengan gaya belajar murid di zaman sekarang. Bahkan mereka jangan-jangan murid lebih canggih dalam belajar daripada guru. Itu kan tidak elok nampaknya ya, tidak ini. Jadi mungkin butuh kesabaran dalam mengajak teman-teman. Semoga teman-teman ini mau untuk diajak dalam perubahan atau inovasi. Kemudian butuh ketelatenan dan kontinuitas. Artinya jangan cuma saya lakukan di awal-awal tetapi secara berkelanjutan. Nah, ini adalah tergantung respon guru-gurunya juga. Semoga guru-gurunya ini merespon dengan baik sehingga saya bisa melanjutkan atau berkomitmen melanjutkan rencana aksi saya ini dalam jangka waktu yang seterusnya atau panjang seperti itu. Iya Bu, mantap sekali ini komitmennya. Ya, siapa dan kapan Ibu laksanakan? Siapa yang kira-kira Siapa yang membantu saya Pak seperti itu ya? Iya, siapa yang bisa membantu Bapak dalam Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Iya, yang membantu saya kepala sekolah. Saya berharap mendapat dukungan dari kepala sekolah. Karena saya pun kalau berbuat Pak, kalau kepala sekolah tidak dukung nanti saya jadi ini ya. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ada juga 1-2 orang yang sudah mampu
seperti itu. Saya mengharap dukungan dari mereka untuk berkolaborasi sehingga membimbing teman-teman yang belum ini mampu untuk belajar. Jadi sekali lagi Pak, bukan ingin mengajar mereka tetapi mendampingi mereka, bukan meninggalkan mereka Pak. Jadi saya bercerita di sini bukan berarti saya meninggalkan mereka, tetapi saya sangat ingin mendampingi mereka dalam melakukan kemajuan-kemajuan dalam inovasi pembelajaran termasuk dalam penggunaan teknologi ini. Teknologi dasar-dasar saja Pak, seperti itu. Iya. Luar biasa Ibu dari apa yang Ibu sampaikan dari awal, bahwa Ibu di sekolahnya atau di situasi di sekolahnya Ibu itu sebagian besar guru-guru ada yang sudah bisa IT, ada memang yang juga belum, dan tetapi untuk penerapannya dalam proses pembelajaran dalam hal pemanfaatan IT tersebut itu jarang dilakukan, bahkan masih kurang, bahkan tidak pernah mungkin di guru-guru yang lain. Dan kurangnya inovasi ataupun penerapan model-model pembelajaran sehingga pembelajaran yang dari dalam kelas terlihat monoton seperti itu. Dan pada percakapan ini saya juga mendengarkan solusi-solusi yang terbaik yang Ibu sudah rencanakan. Mudah-mudahan ke depannya rencana-rencana tersebut bisa diimplementasikan, bisa yang diprioritaskan yang terlebih dahulu yang dilaksanakan, dan memang harus butuh perjuangan dan kesabaran seperti itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu pada percakapan malam ini, apa yang bisa Ibu simpulkan pada sisi ini? Iya Pak, jadi pada sisi ini saya merasa bahwa saya ini terutama yang saya rasakan, yang saya cukup lega karena saya bisa berbagi apa yang saya rasakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya merasa lega karena saya merasa senang juga saya mendapat masukan-masukan dan penguatan-penguatan dari Pak Andi Harjuni ini mempertegas lagi rencana-rencana saya ke depannya, sehingga saya yakin bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang benar dan untuk kebaikan bersama seperti itu Pak. Jadi saya merasa dikuatkan kembali, merasa termotivasi untuk terus melakukan apa yang sudah saya lakukan sekarang untuk terus dilanjutkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih juga Bu atas waktunya. Mudah-mudahan rencananya Ibu bisa dilaksanakan secepatnya. Mungkin sekian untuk percakapan hari ini. Terima kasih Bu. Selamat malam. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat malam. Iya. Terima kasih Pak Juni sudah melakukan proses coaching terhadap rekan sejawatnya di sekolah, dan pada saat ini kita masuk pada tahap pasca supervisi. Ya, jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak, dan Bapak akan memberikan pernyataan terhadap apa yang saya tanyakan tersebut. Untuk yang pertama, ya, setelah melakukan hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Iya, terima kasih Ibu Indriani Pasoro sebelumnya karena sudah mengobservasi ataupun mengamati tentang apa yang saya lakukan tadi. Perasaan saya tentunya saya senang dan bersyukur Ibu karena pada malam ini saya berkesempatan untuk mempraktikkan coaching bersama dengan Ibu I. Novianti. Dengan praktik tersebut tentunya akan berdampak terhadap kompetensi saya untuk selalu membiasakan. Jadi dengan membiasakan mempraktikkan coaching tentunya akan dampak yang positif tentunya untuk peningkatan kompetensi-kompetensi coaching tersebut. Begitu Bu.
Iya, luar biasa perasaan yang dialami oleh Pak Andi Harjuni setelah melakukan proses coaching hari ini. Tentunya proses coaching hari ini akan memberikan hal yang positif, boleh menjadi bahan belajar ataupun berlatih untuk proses coaching yang akan dilakukan ke depannya. Iya, eh, pada pra-supervisi, Bapak mengatakan bahwa kompetensi yang akan diberikan pengamatan penuh adalah tentang kehadiran penuh. Benar ya, Pak? Iya, betul, betul sekali, Bu. Ya. Ya, kemudian Bapak menilai sendiri bahwa untuk kehadiran penuh itu sendiri Bapak berada pada posisi di angka 6. Iya, Ya, seperti itu ya. Ya, iya. setelah melakukan proses coaching hari ini, bagaimana Bapak menilai kompetensi tersebut setelah melakukan proses coaching tadi dengan rekan sejawatnya di sekolah? Seperti Ya, itu. dalam praktik coaching yang baru-baru saya lakukan dengan Bu Inovianti, saya merasa bahwa saya pada kesempatan ini saya lebih fokus mendengarkan sepenuhnya dan memahami dalam percakapan coaching. Saya merasa bahwa saya lebih penuh perhatian dan lebih total untuk hadir dalam percakapan tersebut. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk skala penilaian 1 sampai 10, saya merasa bahwa untuk pada malam ini saya melaksanakan percakapan coachingnya dengan nilai 8, Ibu. Seperti itu. Oke, luar biasa baik. Berarti ada peningkatan, ada tingkat naik ya Pak, nilainya dari 6 ke 8. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Iya, tentu boleh sekali, Bu. Dengan senang hati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tentunya. Ya, saya mengamati pada proses coaching yang Bapak lakukan tadi, alur cerita dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai kepada alur terakhir yaitu tanggung jawab. Bapak sudah melalui alur tersebut dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawatnya yaitu Ibu Iin Novianti di sekolah Bapak. Kemudian untuk kompetensi inti coaching tadi, Bapak pada awal itu menyebutkan bahwa yang ingin diamati adalah kehadiran penuh dan itu memang sudah mengalami peningkatan seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa dari 6 dia ke 8 sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian untuk mendengarkan aktif juga sudah sangat baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa, menerima, kemudian memberikan apresiasi, merangkum, kemudian menanya. Saya pikir itu Bapak sudah praktekkan dengan sangat luar biasa baik. Kemudian Bapak sendiri mampu mengarahkan atau menuntun Ibu Iin tersebut, Ibu Iin untuk menyampaikan permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya, seperti itu. Kemudian jadi pada intinya secara keseluruhan sudah sangat baik. Saya memberikan apresiasi untuk hal tersebut. Namun ada beberapa mungkin sedikit saran yang saya bisa berikan. Utamanya pada saat Pak Guru memberikan apresiasi misalnya. Seperti yang luar biasa, kemudian mantap, sangat baik. Ada di beberapa apresiasi tadi yang Bapak berikan kepada Ibu Iin, sudah dilengkapi dengan keterangan misalnya kenapa luar biasa, kenapa dia sangat baik, seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang mungkin Bapak lupa atau seperti apa. Mungkin koreksi saya dari situ. Ketika memberikan apresiasi kita harus lebih spesifik apa yang bagian mana yang kita berikan apresiasi tersebut. Misalnya sangat luar biasa, Ibu In memberikan ini, jalan keluar terhadap ini permasalahan, kemudian dan seterusnya seperti itu. Jadi harus jelas apresiasinya kemana. Kemudian penggunaan
kira-kira juga saya pikir sudah diminimalisir, sudah tidak sering Bapak ungkapkan, dan saya pikir penggunaan kira-kira jika tidak terlalu sering itu masih dalam tahap normal saja Pak, bisa diterapkan. Tapi jika sudah berlebihan mungkin bisa diminimalisir. Tapi untuk hari ini Bapak mampu untuk meminimalisir penggunaan kata atau kira-kira tersebut seperti itu. Jadi penilaian saya untuk proses coaching yang Bapak lakukan seperti itu. Semuanya sudah sangat baik, hanya ada 2 poin tadi yang saya berikan saran seperti itu. Ya, selanjutnya berdasarkan penilaian yang saya berikan Pak, bagaimana dapat Bapak dengarkan hasil penilaian itu hari ini? Ya, kepada Ibu Indriani Pasoro, sebelumnya saya berterima kasih karena sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Tentunya saya dengan bantuan Ibu Indri yang telah mensupervisi atau mengobservasi pada kesempatan malam ini, saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu saya tingkatkan. Jadi saya bersyukur dengan hasil observasi ini. Tentunya saya merasa bahwa itu objektif dari betul-betul apa yang Ibu Indriani Pasoro telah lihat dari percakapan kami. Nah, dari Ibu Indriani mengatakan bahwa saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan sudah dengan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mampu mendengarkan dengan baik, serta membuat pertanyaan berbobot. Tentunya dengan kompetensi-kompetensi yang ada itu, saya berharap ke depan saya bisa meningkatkan apa yang masih kurang dan mempertahankan atau melatih lagi kompetensi tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Dan untuk yang masih kurang, saya pastinya akan tetap dan terus untuk belajar tentang bagaimana percakapan coaching yang baik. Nah, demi meningkatkan kompetensi saya pribadi, seperti itu, Bu. Terima kasih. Maaf Ibu Indri, suaranya tidak kedengaran, Bu. Ya, maaf Pak. Ya. Ya. Jadi saya sangat merasa senang ya karena Bapak mampu menerima hasil penilaian yang saya berikan pada hari ini, dan pastinya apapun yang diberikan hari ini itu boleh menjadi bagi Bapak ke depan untuk terus menjadi lebih baik lagi. Ya, kemudian Pak, apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kehadiran penuh, mungkin ada kompetensi-kompetensi lain lagi ke depan yang akan lebih Bapak tingkatkan, seperti itu. Iya, berdasarkan dari hasil pengamatan Ibu, tentunya masih ada kekurangan dan ada juga kelebihan tentunya. Dan dari hasil pengamatan Ibu, berangkat dari situ, kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi sesuai dengan apa yang Ibu tadi sampaikan, seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur dengan hasil pengamatan Ibu. Saya bisa melihat apa yang menjadi ataupun masih menjadi kekurangan saya, dan dan apa yang harus saya tingkatkan, seperti itu. Gitu, Bu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, kemudian menurut Bapak dalam mencapai kompetensi tersebut, adakah hambatan yang akan menjadi penghalang bagi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Apakah ada hambatan-hambatan ke depan?
Untuk hambatan-hambatannya, tentunya yang menjadi salah satu hambatan yaitu untuk salah satu kompetensinya itu kehadiran penuh, otomatis fokus itu sendiri. Nah, fokus itu sendirilah yang akan saya selalu untuk bagaimana caranya saya bisa terus fokus dalam melakukan coaching, serta fokus pula dalam mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik, sehingga komunikasi coach dengan coachingnya bisa lebih baik, dan harapannya coach bisa menemukan solusi yang terbaiknya, seperti itu. Iya, oke. Jadi hambatan di sini yang kadang-kala terganggu ya Pak? Iya, seperti itu. Iya, oke. Bagaimana cara tindak lanjut menurut Bapak untuk mengatasi supaya saat melakukan coaching tersebut fokus Bapak itu bisa lebih konsisten atau tidak terganggu dengan hal-hal yang lain? Iya, supaya agar fokus saya bisa lebih baik lagi, tentunya akan tetap terus berlatih. Tentunya saya mungkin kedepannya masih membutuhkan Bapak Ibu Guru, Ibu Indriani, Pak Ketut Sugiana, dan Ibu Iin selaku rekan calon guru penggerak. Tentunya untuk meningkatkan kompetensi tersebut bisa dilatih ataupun bisa pun diamati oleh Bapak Ibu Guru ketika ini berlatih, Bu. Seperti itu. Jadi saya perlu banyak latihan, Bu. Berarti untuk cara mengatasi hambatan tersebut dengan banyak latihan, dan mungkin pada saat pelaksanaannya juga mencari suasana atau kondisi yang memungkinkan lebih tenang ya Pak? Iya, siap-siap. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir dari apa pesan atau yang Bapak dapatkan dari proses supervisi yang dilakukan pada hari ini? Iya. Apa yang saya dapatkan pada hasil supervisi ataupun pada kesempatan ini, tentunya banyak kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan dengan banyak latihan, dan saya tentunya akan merasa sangat senang dan antusias dengan percakapan yang seperti ini. Saya berharap ke depannya percakapan coaching supervisi akademik yang seperti ini bisa saya terapkan di sekolah, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru, ya, bermanfaat bagi saya ke depannya, sehingga pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran di sekolah bisa lebih baik. Mungkin masalah-masalah yang ada di sekolah, apa yang dihadapi oleh rekan-rekan guru dengan bantuan ataupun semisal coaching yang seperti ini, bisa saya terapkan, bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk sekolah kami di SDN Pionia Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi harapan-harapan dari Pak Andi Harjuni, dan saya pun sebagai supervisor berharap apa yang menjadi tujuan atau motivasi Bapak, kemudian harapan-harapannya tadi boleh beberapa waktu yang akan datang boleh dilakukan, boleh tercapai. Dan untuk melakukan proses coaching ini tetap terus belajar, berarti tetap mampu memberikan praktik baik bagi rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru yang berada di sekolah. Ya Pak, sekian dulu untuk proses supervisi pada hari ini, dan pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Nanti kita bertemu lagi pada lain waktu dengan keadaan yang pasti sehat dan bisa melakukan percakapan seperti ini lagi. Ya, selamat malam Pak Andi Harjuni. Iya, selamat malam Bu. Terima kasih banyak Bu Indri. Terima kasih.